Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Jadi pada hari ini, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan konsep tentang IP address. Ya, jadi IP address itu ada dua jenis, ada IP address versi 4 dan yang kedua ada IP address versi 6. Nah, untuk kali ini saya akan lebih banyak menjelaskan tentang konsep IP address versi 4. Nah, apa itu IP address? IP address adalah merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ya pada saat pengiriman data di dalam jaringan komputer. Jadi di dalam jaringan itu IP address itu bertindak sebagai alamat atau identitas sebuah komputer. Nah, jadi selalu ada tujuan address dan selalu ada sumber address atau biasa disebut dengan istilah destination address dan source address. Nah, di sini kita akan mencontohkan format IP address yang bisa Anda lihat di sini ya, di modul ini, di mana IP address itu terdiri dari 4 oktet. Masing-masing oktet itu terdiri dari 8 bit, sehingga IP versi 4 ini itu hanya berjumlah 32 bit saja ya, seperti itu. Nah, untuk format IP address versi 4 sendiri itu contohnya seperti yang ada di modul ini ya. Contoh misalnya 202.39.35.9 ya, dimana IP ini biasanya kalau di internet itu konversi ke sebuah nama domain ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk IP address itu memiliki dua bagian ya. Jadi yang pertama ada namanya network ID, yang kedua itu ada namanya host ID. Jadi network ID itu sebagai penanda ya di dalam sebuah jaringan untuk menentukan alamat ya dalam jaringan, sedangkan host ID itu untuk menentukan alamat dari perangkat jaringan yang sifatnya unik ya, unik. Jadi di sini host ID itu harus berbeda ya dengan yang lainnya. Kenapa? Karena host ID ini adalah identitas unik yang ada pada setiap perangkat di jaringan ataupun komputer. IP address sendiri itu dibagi menjadi 5 kelas, tapi umumnya yang kita gunakan itu adalah 3 kelas saja, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C ya. Dimana ciri-cirinya itu pada saat kita mengetikkan sebuah nomor IP address ya, maka oktet yang pertamanya itu selalu diawali dengan nomor 1 sampai 126. Kemudian untuk kelas B itu nomor oktet awalnya selalu dimulai dengan 128 sampai 19 ya. Kemudian kelas C yaitu dimulai dari 192 sampai 223. Kemudian kelas D itu 224 sampai 239, dan kelas E yaitu 240 sampai 255 ya. Nah, contoh misalnya untuk kelas C ya, yang umumnya kita bisa gunakan awalannya itu selalu 192 ya, karena ini adalah ciri dari kelas C ya, seperti itu. Nah, untuk setelah itu ya ini tergantung kita mau beri nilai berapa ya. Maksimalnya adalah angka XXX ini harus maksimal 255 saja gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian IP address itu dibagi dua jenis juga ya. Ada namanya IP address privat, ada juga IP address publik. Kalau IP address privat itu IP address yang digunakan di dalam jaringan lokal saja, jaringan LAN ya. Sehingga IP address privat ini itu hanya dikenali di dalam jaringan lokal saja, tidak dikenali di internet. Nah, yang dikenali di internet itu adalah IP yang sudah dipublish ya, dipublish ya, atau biasa disebut IP publik ya, IP publik, seperti itu ya.
Nah, untuk IP public sendiri itu tidak ada ketentuan ya, macam-macam, kecuali yang sudah ditetapkan sebagai IP privat seperti yang ada di sini ya. Contoh misalnya untuk kelas A, karena kelas A ini kita startnya dari 1 sampai 126 di awal ya. Nah, untuk ciri-ciri kelas A ya, yang IP address-nya IP privat ya, itu selalu diawali dengan angka ini 10 ya, 10.0.0.0 dengan network prefix /28. Kemudian kelas B itu ciri-cirinya, kalau untuk IP address privat ya, untuk kelas B ciri-cirinya itu selalu diawali dengan angka 172.16 ya. Kemudian 00-nya ini ya bebas saja berapa mau diisikan. Kemudian prefixnya /26 prefix /16 sampai dengan 172.31 ya. Jadi sampai dengan 172.31, nolnya ini ya bebas saja ya. Seperti itu prefixnya slash di sini 23 harusnya ya. Kemudian untuk kelas C ya, ini kita selalu mulai dari 192, 168. Nah, untuk nolnya itu bebas, kita mau isi berapa, prefixnya /24 sampai dengan 192, 168, 255 titik sekian ya. Jadi yang terakhir ini nolnya bisa berubah-ubah ya. Nah, itu menggunakan prefix ya, ini sampai /24 seperti itu. Nah, itu ciri dari IP address privat ya, IP privat istilahnya. Nah, kalau IP public berarti selain dari yang tiga ini, baik itu kelas A, kelas B maupun kelas C seperti itu. Nah, di dalam IP address versi 4 kita juga mengenal istilah subnetting. Jadi subnetting itu biasa kita kaitkan dengan istilah classless interdomain routing ya, atau CIDR. Nah, di sini kita akan sering-sering mendengarkan nomor seperti slash ini ya, misalnya /24 kayak gitu ya. Itu berarti network prefixnya adalah 24 ya, seperti itu. Nah, untuk penjelasan tentang subnetting ya, itu saya akan jelaskan di notepad ya. Contohnya di sini saya sudah buatkan tadi beberapa best practice ya, di mana kita bisa menentukan subnetnya ya. Contoh di sini saya ambil sampel network XYZ adalah menggunakan network prefix /24. Nah, berarti kalau misalnya network prefixnya /24, kemudian kita menggunakan networknya 192.168.1.0 ya, maka karena formatnya sudah menggunakan /24, berarti netmasknya sebentar itu akan menggunakan 255.255.255.0. Nah, biasanya kalau di sistem operasi Windows yang kita inputkan adalah berupa subnet mask. Tapi kalau di sistem operasi Linux biasanya kita juga menginputkan dengan format seperti ini. Jadi sama saja antara /24 dengan 255 netmask 255.255.255.0. Nah, contoh-contoh yang lain sebenarnya ada di sini. Ini network prefix. Jadi kalau untuk yang ada di range kelas C ya, itu ada /24, /25, /26, /27, /28, /29, /30. Untuk prefix /24 sendiri, karena netmasknya adalah 0 ya di akhir, di mana 0 inilah yang menentukan jumlah hostnya ya. Nah, jumlah host yang bisa ditangani oleh prefix /24 ini adalah totalnya 256 nomor. Itu startnya dari 0 sampai 255 ya. Jadi kita berhitungnya dari 0 sampai 255 berapa? Itu jumlahnya adalah 256. Nah, ini kalau kita misalnya lihat ya, ketika kita breakdown ya, sebenarnya format ini berisi IP dari 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255. Tetapi
untuk IP di awal ini tidak bisa digunakan di komputer ya, atau di PC ya. Kemudian yang di akhir ini juga tidak bisa digunakan karena ini sebagai IP broadcast. Yang bisa digunakan itu adalah antaranya saja 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Ya, sebagaimana kita ketahui, karena kebetulan prefix /24 ini akhirannya netmasknya adalah 0 dan kapasitas 0 ini berarti totalnya adalah 256. Maka kalau kita menghitung ya dari angka ini ya, nomor ini sampai ke IP broadcast itu totalnya adalah 256. Tapi yang bisa digunakan itu hanya antaranya IP network dengan IP broadcast. Seperti itu. Nah, jadi intinya untuk IP address versi 4 itu ketika dia menggunakan subnetting ya, itu sebenarnya hanya menggeser saja sekat ya. Sekat 0 ini ya. Itu maksimalnya berapa hostnya ya. Contoh di sini kalau saya pecah lagi ya, misalnya ini kan sebenarnya 24, 25, 27 ini bagi duanya sebenarnya. Dari total 256 ini kalau misalnya saya bagi 2 itu kan totalnya adalah 128 ya. Dimana ketika saya pecah /24 ini menjadi 2, itu sebenarnya kita sudah menggunakan prefix /25. Daya tampung untuk network prefix /25 hanya sebesar 128 saja. Nah, kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara menggunakan nomornya ya? Karena kebetulan untuk /25 ini netmasknya itu adalah 192 ya. Di sini saya ketik saja. Netmasknya itu 255, 128. Maka kapasitas dari hostnya itu ya hanya selisih dari 128 ini. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya menggunakan 26? Ya, itu berarti 128 ini dibagi 2 lagi ya. Itu menjadi hanya di sini menjadi 192 ya. Jadi yang bisa dipakai hostnya itu hanya selisih dari 192 ini. Jadi angka 256 ini Anda kurangi dengan 192 ya. Itu kurang lebih 64 ya. Maka itulah jumlah host yang bisa digunakan pada jaringan yang menggunakan network prefix /26 ya. Nah, kalau misalnya Anda mau kalikan sebenarnya ya, ini 64 jumlahnya, ini 64 jumlahnya, ini 64, ini 64. Kalau kita total ini 64 kali 4 totalnya adalah 256 juga sebenarnya ya. Nah, cuma di sini contoh kasusnya adalah kita hanya membagi 2 saja menjadi network prefix /25 ya. Di mana 25 itu netmasknya adalah 255.255.192 ya. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan IP-nya?